Oke, ciao. Haha. Ya, kita kembali lagi membahas tentang sesuatu yang ada di sekitar kalian, tapi jarang sekali kalian akui keberadaannya. Dan salah satunya adalah agnostik. Ya, nah sesuai dengan judul, saya akan membahas tentang iman agnostik. Kenapa saya ingin membahas ini? Karena kembali saya ingin menegaskan bahwa yang pertama, secara manusiawi, kalau kita menggunakan faktor manusia atau kemanusiaan secara utuh ya, artinya seorang agnostik memahami bahwa keimanan itu adalah bagaimana kita mempercayai bahwa kedamaian dan keadilan itu bisa tercapai dengan menempatkan kemanusiaan di atas segalanya. Ya. Dan setidaknya itu yang diimani. Karena kalau kita coba cek lah ya, apa sih iman ini? Arti kata iman. Loh, malah muncul bahasa Inggris. Nah, kalau menurut KBBI sendiri, iman ini kan artinya kepercayaan atau keyakinan gitu ya. Namun seringkali diarahkan kepada tentang suatu hal atau paham atau sebuah kepercayaan tentang mempercayai atau meyakini keberadaan Tuhan. Namun apakah salah bila kita mengimani atau meyakini bahwa kemanusiaan saja cukup? Ya. Nah, kalau kita kembali lagi ke pembahasan sebelumnya, ada beberapa konsep agnostik sendiri di pemahaman-pemahaman teoritis, khususnya tentang filsuf-filsuf yang memang membahas ini jauh sebelum akhirnya masuk ke ranah kehidupan modern. Ada agnostik ateis, ada agnostik deis, ada agnostik pragmatis ya kan, atau ada agnostik yang strong atau agnostik yang weak. Kalau saya lebih menyederhanakannya kembali lagi ya ke agnostik humanis atau agnostik agamis. Nah, arah pembicaraannya adalah bagaimana kalangan-kalangan atau orang yang mengimani atau memahami kemanusiaan menjadi seorang yang agnostik namun dia ternyata tetap beragama. Artinya di sini dia masih bisa diarahkan ke agnostik deis atau agnostik yang weak mungkin ya, karena dia tidak bisa meninggalkan secara utuh agamanya, atau kembali ke konsep atau fase yang saya jelaskan, yaitu agnostik agamis. Nah, jadi kembali lagi teman-teman, kalau kalian membaca atau mendengar bahasan-bahasan agnostik yang saya jelaskan dan kalian hanya membaca sepotong-sepotong atau mendengarkan sepotong-sepotong, tentu saya kembali lagi dengarkan semuanya dari konsep secara awam di video pertama saya tentang bagaimana saya menjelaskan bahwa semua orang itu adalah agnostik, sampai ke prinsip-prinsip gejolak-gejolak dan pemahaman-pemahaman yang digunakan agnostik. Sebenarnya kalau kita baca secara filosofis dan konsep agnostik yang secara global, agnostik ini banyak dikaitkan dengan berbagai macam konsep ya, termasuk konsep ateis atau konsep deis atau konsep gaya hidup gitu ya. Sehingga agnostik ini bisa ditempatkan dimanapun. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa agnostik bukan agama, karena masih saja saya tetap mendapat pertanyaan bahwa agnostik ini masih sering dianggap sebuah keyakinan atau agama begitu ya, atau aliran baru begitu ya. Dan ada beberapa satu kelompok-kelompok atau beberapa sumber-sumber yang mengatakan bahwa agnostik ini adalah alat dari Illuminati agar orang-orang ini melupakan secara perlahan-lahan seiring waktu melupakan agama atau konsep beragama gitu, atau konsep ketuhanan, sehingga mengedepankan konsep kemanusiaan. Lalu di mana salahnya begitu ya? Karena begini kan, saya juga tidak, kembali lagi, saya tidak menentukan yang mana yang benar, mana yang salah, mana yang
harus diperdebatkan dan mana yang harus dihakimi, itu bukan ranah saya. Tapi saat kita mengedepankan kedamaian dan keadilan, saya rasa semuanya tidak selalu kembali ke agama gitu ya. Karena menurut saya konsep-konsep hukum juga kalau dikaitkan dengan berbagai kegiatan atau kejadian yang ada, akhirnya akan menemukan sesuatu yang tidak etis, seperti menghukum orang tua mungkin gitu ya, menghukum anak-anak gitu ya, menghukum penyimpangan seksual begitu ya. Sehingga yang terjadi adalah penghakiman manusia menghakimi manusia begitu ya kan. Bukan lagi tindakannya adalah Tuhan yang menghakimi manusia. Walaupun sebagian manusia mendapat ilham ini, mendapat aturan ini, mendapat iman ini dikatakan dari Tuhan. Tapi bagaimana mungkin kita menjadikan satu keabsolutan untuk menentukan bahwa tindakan kita ini benar. Padahal ya kita nggak tahu ya kan, benar atau enggak. Bisa jadi ini adalah doktrin yang diturun secara turun-temurun dan dipertegas. Lalu akhirnya terjadi gitu ya. Ya kan? Masih banyak, sekali lagi masih banyak orang-orang juga yang menganggap saya, wah mas, Anda ini kalau menjelaskan agnostik itu ngalur ngidur, belok sana belok sini. Bukan belok sana belok ke sini, tapi saya lebih menjelaskan tentang bagaimana sebuah konsep free will yang diturunkan kepada manusia, entah oleh diturunkan Tuhan atau tidak, memang harus digunakan secara utuh begitu, secara real begitu. Bukan berdasarkan buku yang memang sudah ditulis berabad-abad lalu diyakini begitu ya kan. Lalu bagaimana kita yang sebagai manusia mempercayai bahwa kalau kamu mempercayai Tuhan ya silakan mempercayai Tuhan gitu kan. Kalau kalian mempercayai agama kalian ya yakini agama kalian. Lalu kalau saya meyakini dengan apa yang saya yakini, kenapa dilarang begitu ya kan. Nah, sehingga iman dalam agnostik ini menurut saya lebih manusiawi begitu ya, karena dia yang akan menentukan sendiri mana yang pantas dia lakukan dan mana yang tidak pantas dia lakukan. Karena seringkali begini kan teman-teman ya, saat semua dikaitkan dengan iman, kalau semua dibawa ke Tuhan maka akan muncul penghakiman. Tapi saat iman yang diturunkan ke nuraninya sebagai manusia, maka yang dilakukan adalah cerminan. Bila sesuatu ini tidak pantas, apakah aku pantas begitu ya kan? Seperti melihat seseorang mungkin yang melakukan kesalahan, apakah aku benar-benar juga bakal tidak melakukan kesalahan begitu ya kan? Artinya setiap hukum, setiap aturan diciptakan untuk kembali lagi mendamaikan. Nah, kadang-kadang kita ikut dengan bahasa-bahasa semiotik gitu ya, yang disimbol-simbolkan bahwa secara tidak langsung kita ini mempercayai kedamaian. Tapi kita mempercayai kedamaian dengan kekerasan begitu ya kan. Sehingga kalau dikembalikan ke iman ketuhanan, apakah artinya Tuhan memperbolehkan kita menciptakan damai melalui kekerasan begitu ya kan? Ini saya tidak menggolong-golongkan sebuah ajaran ya, tidak. Tapi itu yang harus dipertanyakan kembali. Sehingga tidak salah bila seseorang yang memegang satu kepercayaan atau agama dalam dirinya atau dia mengimani Tuhan, tapi dia tetap menggunakan paham agnostik sebagai paham sampingan, di mana dia menggunakan nuraninya, bukan saja menggunakan agamanya untuk menilai sesuatu, tapi juga menggunakan nuraninya dari sisi agnostik atau ketidaktahuan untuk menentukan apakah yang dilakukan pantas, tidak pantas, etis atau tidak etis. Begitu kan ya? Karena banyak kejadian-kejadian yang sering terjadi antar manusia dan manusia, begitu ya. Sehingga saat dikembalikan ke agama, yang ada adalah pertentangan dan perbandingan. Tapi saat kamu mengembalikan hal itu kepada konsep atau prinsip kemanusiaan, harusnya tidak ada perbedaan atau perbandingan, bahkan pertentangan, bahkan perdebatan.
Bila kamu mencintai seseorang, cintai dia sebagai manusia. Bila kamu membenci seseorang, bencilah dia sebagai manusia, gitu ya. Saya seringkali mengatakan bahwa agama ini bisa jadi tidak menentukan keabsolutan sebuah kebenaran. Kenapa? Ini bukan menyamakan ya, tapi begini. Yang kita jadikan pedoman dalam berhitung adalah matematika. Oke, mungkin ada anak-anaknya seperti fisika, kimia, bla 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 yang saya tidak mengerti. Tapi kita menjadikan pedoman dalam berhitung adalah matematika. Sehingga bila kita bicara tentang absolut kebenaran berhitung, kita akan mengembalikannya ke pedoman kita berhitung, yaitu matematika. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kalau ada orang yang percaya dengan 1 ditambah 1 sama dengan 3, maka dia harus dipertanyakan, pedoman apa yang dipakai? Apakah matematika yang absolut, atau dia menggunakan konsep berpikir yang lain, atau konsep ajaran pedoman berhitung yang lain? Tapi kita semua mengakui bahwa 1 ditambah 1 adalah 2. Ya kan? Agama dipercaya oleh sebagian orang itu adalah sebuah konsep untuk mengatur atau menentukan kebenaran, begitu ya, atau diturunkan untuk mencetuskan kebenaran di muka bumi, gitu ya. Tapi keabsolutannya, apakah kebenarannya hanya berlaku untuk sebagian orang, sebagian umat, atau sebagian golongan, atau untuk semuanya? Begitu ya. Kalaupun kita akhirnya enggak kok, bisa kok. Agamaku juga tetap menyebarkan toleransi, tetap memberikan toleransi. Tapi akhirnya apa yang terjadi sekarang? Itu kenapa ada paham yang berada di tengah dan dapat menjadi sumber nurani yang tidak menentang berbagai macam golongan, tidak menyerang atau tidak mendebat berbagai macam golongan atau pemahaman yang disebut agnostik, bahwa kita mengembalikannya semuanya ke konsep ketidaktahuan kita sebagai manusia. Kalau kamu tidak yakin, bagaimana mungkin kamu meyakini itu benar atau salah? Kalau kamu tidak yakin, bagaimana kamu menentukan apakah itu benar atau salah? Bila kamu mengembalikan sebuah ayat yang diputar untuk menentukan kebenaranmu, apakah secara nurani hal ini benar-benar sebuah kebenaran? Ciao! Gak ada yang mau jadi seorang koruptor, gak ada yang mau jadi pelacur dan istri kedua, tapi kenikmatan dunia lebih dari